Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak soleh dan solehah yang di kelas 4? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, alhamdulillah ya. Hari ini kita masih dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, masih dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai sekarang ini dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah anak-anak, masih semangat ya untuk pembelajaran hari ini. Oke, untuk pertemuan kali ini kita masih melanjutkan pembelajaran matematika, masih berhubungan dengan segi banyak. Tapi untuk kali ini kita akan membahas tentang segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan. Seperti apa ya segi banyak beraturan? Nanti kita bisa lihat di video pembelajaran matematikanya. Nah, baiklah, untuk kali ini sudah siap untuk belajar? Fokus ya. Nah, sebelum kita mulai belajar, kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Siap belajar? Baiklah anak-anak, kita sudah memasuki video pembelajaran. Tapi sebelumnya, have a nice day. Hari ini adalah hari yang menyenangkan. Marilah kita tersenyum lebih dahulu sebelum kita mulai pembelajaran. Senyum, smile. Baiklah, kita memasuki pembelajaran matematika yang akan kita bahas, yaitu segi banyak beraturan. Ya, seperti apa ya segi banyak beraturan itu? Kita lihat. Nah, apa sih tujuan pembelajaran kita hari ini? Nah, Ibu berharap semua anak yang pertama dapat memahami ciri-ciri segi banyak beraturan. Yang kedua, anak dapat memberi contoh bentuk segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan. Oke, segi banyak disebut juga dengan poligon, ya. Kemudian segi banyak dibedakan menjadi dua berdasarkan panjang sisinya. Ada segi banyak beraturan dan ada segi banyak tidak beraturan. Ya. Contohnya seperti apa? Nah, kita lihat apa itu segi banyak beraturan. Nah, yaitu segi banyak atau bangun datar yang semua sisinya sama panjang dan semua sudutnya sama besar. Kita lihat contoh bentuknya seperti apa. Nah, seperti ini. Nah, ya, ini adalah contoh segi banyak beraturan. Ya, sisinya semuanya sama panjang, ya, semua sisinya sama panjang dan semua sudutnya sama besar. Oke, yang pertama adalah ini apa namanya? Segitiga sama sisi. Mengapa dikatakan segitiga? Karena sisinya ada 3, ya. Dan dikatakan segitiga sama sisi karena sisinya sama panjang. Maka dikatakan ini adalah segi banyak beraturan. Nah, sekarang gambar ini apa ini kira-kira namanya ya? Siapa yang tahu? Ini namanya adalah segi 4 atau nama yang sekarang persegi, ya. Ini bisa dikatakan segi 4, ya.
karena sisinya ada 4. Tetapi istilah lain disebut juga persegi ya. Kemudian selanjutnya ini apa ya namanya, segi apa ya? Segi 5 beraturan ya. Segi 5, kenapa dikatakan segi 5? Karena sisinya ada 5. Dan dikatakan segi 5 beraturan karena semua sisinya ya, semua 5 sisinya sama panjang, atau istilah lain disebut dengan pentagon. Selanjutnya, kira-kira ini namanya segi berapa ya? Ayo, siapa yang tahu? Sisinya ada berapa? Ada 6, maka dikatakan segi 6 beraturan, atau istilah lain adalah heksagon ya. Karena tadi katanya segi banyak beraturan, segi banyak itu disebut dengan poligon, maka belakangnya dikasih kata gon. Nah, begitu ya. Selanjutnya adalah, nah ini segi 7 beraturan karena sisinya ada 7 ya. Kita hitung, benarkah ada 7? Iya, betul. Ini ada 7 dan sisinya sama panjang, maka dikatakan segi 7 beraturan, atau nama lain adalah pentagon ya. Selanjutnya ini apa namanya ya? Ini adalah sisinya ada berapa dulu? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jika sisinya ada 8, maka namanya segi. Ayo, siapa yang tahu? Segi 8 beraturan. Karena sisinya ada 8 dan semua sisinya pun sama panjang. Otomatis kalau semua sisinya sama panjang, pasti sudutnya juga sama besar. Maka ini dikatakan apa tadi? Segi 8 beraturan, atau istilah lainnya adalah oktagon ya. Sebenarnya masih banyak lagi nih contoh segi banyak beraturan. Ada segi 9 beraturan, ada segi 10 beraturan, tapi kita hanya sampai segi 8 beraturan saja ya. Oke, selanjutnya. Ini ada contoh segi banyak tidak beraturan. Nah, kalau yang tadi beraturan ya, kalau yang ini segi banyak tidak beraturan. Ada persegi panjang. Mengapa dikatakan tidak beraturan? Karena semua sisinya tidak sama panjang. Kita lihat nih, ini 2 sama, tapi tetap berbeda ya. Sisinya berbeda atau tidak sama panjang. Nih, persegi panjang ini berarti segi banyak tidak beraturan. Kemudian trapesium siku-siku. Nah, ini siku-sikunya di sini ya. Trapesium siku-siku juga disebut segi banyak tidak beraturan karena semua sisinya tidak sama panjang. Begitu juga dengan trapesium sama kaki yang biru ini ya. Ini juga semua sisinya tidak sama panjang, maka dikatakan segi banyak tidak beraturan. Segitiga siku-siku begitu juga dikatakan segi banyak tidak beraturan karena semua sisinya tidak sama panjang. Ini juga loh Bu, itu kok ada segi 6? Iya betul, ini segi 6 tapi tidak beraturan. Kalau yang tadi ada ya segi 6 beraturan. Nah, kalau yang ini tidak beraturan karena sisi-sisinya tidak sama panjang.
Ini juga segitiga sama kaki, iya tidak beraturan. Nih, dua sisinya sama panjang tapi yang ini tidak sama. Maka dikatakan contoh segi banyak tidak beraturan. Paham ya sampai di sini apa cirinya segi banyak beraturan ya? Semua sisinya sama panjang dan semua sudutnya sama besar ya, ciri dari segi banyak beraturan. Apalagi nih ya, oh iya nih kita akan menemukan bangun segi banyak dari 12 lidi. Nah coba ada 12 lidi nih, ibu potong-potong. Lidi pertama nih 1, lidi kedua 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nih ada 12 lidi. Mau diapakan ya Bu Guru nih? Nah, kita akan menemukan nih bangun segi banyak. Kita bentuk dari 12 lidi ini. Kita lihat di sini ya. Lanjut. Nah. Oke, lidi pertama. Mau jadi apa nih nanti nih? Lidi kedua, lidi ketiga, lidi keempat, baru lidi keempat ya. Kita mau bikin apa nih? Kita mau temukan bangun segi banyak apa ya? Yang beraturan atau tidak beraturan? Baru 4 lidi ya. Lanjut, lidi kelima, lidi keenam, lidi yang ketujuh, lidi yang ke-8 dan lidi yang ke-9. Bu, mau jadi apa ya? Kita lihat lagi. Baru ke-9 ya. Lidi ke-10, lidi ke-11 dan lidi yang ke-12. Nah, jadi apa ini ya? Nah, ternyata ini adalah apa? Hayo, siapa yang tahu? Iya betul, segitiga. Segitiga apa ini? Segitiga sama sisi. Karena lidinya nih semuanya sama nih. Sisi pertama ada 4 lidi, sisi kedua ada 4 lidi, sisi ketiga ada 4 lidi. Betul ya, ada 12 lidi. Maka ini kita temukan bangun segi banyak, yaitu segitiga sama sisi. Kira-kira segitiga sama sisi itu termasuk beraturan atau tidak beraturan? Ayo, termasuk segitiga sama sisi ini adalah segi banyak beraturan. Ya, ini namanya segitiga sama sisi dan termasuk segi banyak beraturan. Nah, nanti kalian ibu beri worksheet ya, dan kalian praktekkan, bisa pakai lidi, bisa pakai korek api. Ya, itu tapi yang dibutuhkan hanya 12 ya, 12 lidi ya, atau korek api. Nanti kalian akan menemukan bangun segi banyak apa saja ya. Yang penting 12 lidi. Bisa yang beraturan, bisa yang tidak beraturan. Oke. Mungkin hanya itu materi yang ibu sampaikan hari ini tentang segi banyak beraturan dan tidak beraturan. Alhamdulillahirobbil alamin. Semoga kalian paham, semoga kalian mengerti ya, dan semoga kalian semuanya dimudahkan dalam pembelajaran ini. Oke, terima kasih. Jangan lupa protokol kesehatan tetap kita jalani, cuci tangan, pakai masker ya, dan tetap jaga kesehatan dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.